Korea Selatan. Ngedengar nama negaranya aja, dijamin kalian langsung ngebayangin visual para idol K-pop yang cakep, drakor yang bikin baper, atau skincare mereka yang suka bikin glowing ya. Tapi, di balik semua positifnya Korea Selatan itu, kalian pasti udah tahu dong kalau netizen di sana tuh terkenal serem-serem banget. Apalagi, akhir-akhir ini di media sosial ada perdebatan netizen Korea Selatan versus siblings ya teman-teman. Aku sih masih suka ketawa sih kalau ngeliatin komen-komennya. Tapi kalau balik ke topik, ya bisa dibilang netizen Korea emang punya kekuatan untuk bikin karir seseorang melejit parah atau malah berujung ngancurin hidupnya sekejap mata. Nah, belakangan ini kekuatan netizen itu ternyata dipakai untuk balas dendam massal terhadap sebuah tragedi yang terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi, kasus yang satu ini bukan cuma soal gosip artis merokok, artis pacaran, atau artis ngegelapin pajak gitu ya teman-teman. Tapi soal kasus pemerkosaan paling parah dalam sejarah Korea, di mana korbannya adalah satu siswi SMP yang pelakunya adalah 44 siswa SMA. Iya, 1 versus 44. Gila kan? Semua bermula dari keenggak-sengajaan siswi bermarga Choi ini yang saat itu hidupnya tuh lagi nggak stabil banget. Orang tuanya udah cerai, ayahnya kasar, gak punya temen deket. Ya intinya dia butuh kasih sayang sama temen ngobrol aja sih. Nah di saat seperti itu, Choi mutusin lah pergi ke warnet untuk ngobrol di semacam aplikasi chatting yang hits banget pada masa itu. Di sana dia nggak sengaja nyambung sama siswa SMA ya. Laki-laki ini bermarga Park dan meresponnya tuh manis banget pokoknya. Ibaratnya Park tuh memposisikan diri seperti kakak cowok gitu ya guys, yang ujung-ujungnya mereka chattingan selama beberapa hari. Baru deh setelah bonding kerasa kuat, akhirnya Park mulai ngajak Choi untuk ketemuan setelah pulang sekolah. Ya namanya juga masih SMP, pasti polos dan butuh perhatian gitu kan kalau di kondisi perempuan ini. Makanya Choi langsung setuju-setuju aja dan pergi dari kotanya Ulsan ke Miryang. Ya asal kalian tahu, dari Ulsan ke Miryang tuh lumayan jauh loh untuk ditembus sama anak umur 14 tahun. Soalnya jaraknya tuh sekitar 60 km dan kalau naik mobil aja butuh sekitar 1 jam gitu. Jelas bukan jalan-jalan beda komplek gitu kan? Nah berangkat dengan harapan ketemu temen, sayangnya pas sampai sana bukan cuma Park doang yang nunggu di terminal, tapi udah bareng teman-temannya juga. Di momen itu, Choi langsung dibawa secara paksa ke tempat sepi dan mereka semua melakukan aksi pemerasan sembari merekam video nggak senonoh gitu. Ya, teman-teman mungkin mikir, kenapa Choi nggak lari atau teriak aja sih? Jawabannya, ya karena video tadi sih. Jadi di video itu isinya bukan cuma dia aja, tapi juga pakai pipa besi. Selama 11 bulan, pokoknya dia hidup dalam teror karena takut rahasianya tuh kebongkar ya. Dia takut juga dipaksa sama Park lagi dan gak tahu harus cerita sama siapa. Nah beruntungnya rahasia ini tuh baru terbongkar setelah Tante Choi curiga melihat perubahan sikapnya yang jauh jadi lebih diam dan sering nangis sendiri juga ya guys. Setelah ditanya-tanya, akhirnya Choi pun jujur dan ibunya gak pakai lama langsung lapor polisi. Ya kalian pikir harusnya kasus ini selesai dong ya? Eits, tahan dulu, masih panjang guys. Karena pas dibawa ke kantor polisi, Choi ini nggak diperlakukan layaknya seorang korban, tapi malah seperti tersangka. Bayangin deh, mental seorang ABG remaja yang udah hancur banget hidupnya harus menjalani interogasi paling aneh yang pernah bisa aku bayangin sih. Soalnya dia dipanggil sebanyak 9 kali nih, dan tiap sesi interogasi ini bisa berlangsung selama 7-8 jam. Gitu aja gila nggak tuh kalian dengernya? Ini buat anak SMP loh ya. 8 jam duduk ngedengerin guru aja udah bosen. Apalagi harus sambil ditanya detail kejadian paling traumatis seumur hidupnya gak sih? Itu berarti dia ngulang-ngulang terus mikirin momen itu di kepalanya dong. Gak kebayang sih ya kalau aku jadi dia tuh gimana. Udah gitu bukan yang dikasih ruang privasi, tapi si Choi ini malah disuruh duduk di ruangan terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang dong. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Choi juga dipaksa sama polisi untuk ngeidentifikasi langsung ke 44 pelakunya itu dong. Wah dahsyat sih ini. Kejadian ini benar-benar ngasih lihat ya kalau polisi di sana pun gak mentingin mental korban sama sekali kan. Malahan kalau dipikir-pikir mereka tuh ngebiarin keluarga pelaku untuk masuk ke kantor dan neror Choi langsung depan mukanya juga loh. Jadi bisa dibilang ini mah bukan investigasi kali ya, tapi penyiksaan mental gak sih? Nah sesudah itu kirain mah cukup lah ya dapat perlakuan gak enaknya dari polisinya aja kan. Taunya hidup Choi benar-benar diuji banget karena ayah kandungnya sendiri juga dong guys. Jadi waktu kasus ini akhirnya masuk ke pengadilan, keluarga ke-44 pelaku itu pada panik semua gara-gara gak mau anaknya punya catatan kriminal. Apalagi di Korea kalau kalian udah punya catatan kriminal, ya susah banget deh untuk ngapa-ngapain. Makanya mereka semua mulai ngedeketin bapaknya Choi yang saat itu udah cerai sama ibunya. Coba kalian resapin dan juga pikirkan baik-baik sedikit aja ya apa yang akan terjadi. Aku sih merinding mikirinnya.
Seorang bapak yang gak pernah ada untuk Choi mendadak nih muncul di depan anak sama mantan istrinya untuk ngasih tahu kalau dia udah tanda tangan di atas kertas yang isinya menyatakan kalau dia menerima uang 50 juta won atau sekitar 600 juta rupiah sebagai tanda damai. Lah, mana duitnya tuh nggak pernah dikasih sepeser pun ke mantan istri dan juga anaknya itu lagi. Duitnya full dipakai untuk foya-foya, beli rumah buat diri sendiri, atau bahkan ini dibagi ke saudara-saudaranya juga. Aduh, ini mah Choi ibarat udah jatuh ke timpa tangga ya. Soalnya menurut hukum sebagai wali sah kalau ayahnya udah tanda tangan di atas kertas hitam putih itu, sebenarnya hakim tuh nggak berkewajiban untuk menghukum 44 anak tadi karena dianggap kedua belah pihak udah saling damai. Makanya, kalian tahu nggak hasilnya apa? Dari 44 orang terduga pelaku tadi, nggak ada satupun yang masuk penjara. 10 orang awalnya sempat dituntut jaksa tapi berujung dikirim ke pusat pembinaan remaja gara-gara surat damai tadi. Terus 20 orang dikirim ke sistem peradilan anak yang ujung-ujungnya cuma dapat hukuman administratif dan pembinaan singkat doang. 13 orang berikutnya juga dibebaskan begitu aja karena dianggap cuma nonton. Dan 1 orang sisanya ternyata nggak diproses bareng geng ini gara-gara dia tuh udah terlibat dalam kasus kriminal lain. Intinya mah tetap sama ya, atas kasus ini nggak ada satupun yang dinyatakan bersalah dong guys. Bayangin, aku yang jadi penonton aja kesel banget. Apalagi kalau aku jadi korbannya ya, pasti merasa nggak adil banget lah. Nah, berhubung udah mencoba pergi ke polisi sampai ke pengadilan tapi hasilnya nggak sesuai keinginan, akhirnya Choi dan ibunya mutusin untuk kabur ke Seoul untuk memulai kehidupan barunya. Ya katanya sih waktu itu dia cuma pengen sekolah lagi dan pengen jadi anak-anak lagi aja intinya. Sayangnya nih karena kasus ini sempat viral di Korea Selatan, alhasil ada 10 sekolah yang nolak karena nggak mau punya siswa yang punya skandal sebesar itu. Sedih banget ya kalau dipikir-pikir, mau sekolah aja sampai segitunya dong. Namun beruntungnya nih lewat bantuan pengacara, Choi bisa berujung diterima di satu sekolah negeri. Ya kirain bakal happy ending kan? Taunya ada ibu dari salah satu pelaku yang berhasil ngelacak sekolah Choi dan datang ke sana untuk bikin keributan karena pengen maksa Choi untuk bikin surat keringanan hukuman untuk anaknya. Gila ya, bu, anak kamu tuh udah bersalah, bahkan gak dapat hukuman penjara loh, tapi masa korban pun masih diteror sih? Padahal sesama perempuan juga loh. Nah, gara-gara teror ini, kondisi mental Choi yang udah rapuh akhirnya nggak kuat total dan berujung drop out dari sekolah selama-lamanya. Para pelaku mah bisa kuliah dengan tenang-tenang aja tuh ya guys, tapi korbannya boro-boro bisa namatin SMA. Namun, kalian bisa tenang sedikit aja nih ya, definisi what comes around goes around alias karma ternyata beneran bekerja kok. 20 tahun setelah Choi hidup dalam bayang-bayang trauma, nganggur, dan berjuang sama eating disordernya itu, ternyata netizen Korea nggak lupa sama kasusnya kok. Malah di bulan Juni 2024 lalu, ada channel YouTube bernama Narak Archive yang mutusin untuk jadi hakim atas kasusnya itu. Di sini nih, kekuatan netizen Korea kalau udah gerak, ya bener-bener deh efeknya lebih ngeri daripada putusan hakim, soalnya satu persatu identitas pelaku mulai dibongkar. Ternyata ada yang udah jadi bos restoran legendaris, ada yang kerja di dealer mobil mewah, bahkan ada juga loh yang jadi polisi. Yang tadinya mereka ngerasa aman, mendadak sekarang semua pada gemeteran karena hidupnya mulai diteror satu persatu. Nah, katanya sih Park yang tadi jadi pelaku utamanya itu ditemuin sama netizen udah berhasil ganti nama dan kerja di sebuah restoran legendaris. Ya, begitu videonya keluar dalam hitungan jam aja nih, restonya habis dirujak netizen. Ribuan review bintang 1 mulai masuk dan ketawa nih kalau restorannya beroperasi di bangunan ilegal yang nggak punya izin usaha secara resmi. Alhasil restorannya tuh bangkrut, disegel dan dihancurkan sama pemerintah. Terus ada juga pelaku lain bernama Shin yang udah kerja sebagai marketing di showroom mobil mewah Volvo ya guys. Ya, waktu videonya tuh keluar, perusahaan tempat kerjanya pun langsung ngasih pernyataan resmi kalau Shin sudah dipecat secara tidak terhormat. Ya, mungkin daripada brand perusahaan hancur, pasti mereka lebih mending buru-buru nge-cut off nggak sih? Nah, uniknya ada satu pendukung pelaku bermarga Hwang yang selama kasus berlangsung sebenarnya cuma nulis komentar jahat di media sosial aja, tapi ikut terseret dalam pembalasan dendam ini. Bayangin deh sebenarnya udah lolos tes kepolisian dan resmi nih jadi polisi wanita loh guys. Tapi gara-gara video Narak tadi, kantor polisi tempat dia kerja pun langsung lumpuh karena ribuan orang nelponin terus ke sana. Lagian gila banget sih, orang-orang yang dulu merendahkan korban kekerasan seksual, sekarang malah digaji negara buat ngelindungin masyarakat loh. Sedikit ironi ya. Jadi bisa dibilang meskipun secara hukum Choi nggak dapat hasil yang diinginkan, tapi sanksi sosial untuk orang-orang ini benar-benar dahsyat banget. Ya, setelah ngeliat satu persatu pelaku mulai tumbang, rasanya emang memuaskan banget dan juga berasa setimpal kan? Seolah-olah di balik hukum rimba ini, akhirnya ada happy ending yang bisa didapetin sama Choi ya guys.
Tapi masalahnya, aksi narak itu ternyata juga memicu kontroversi karena walaupun dia udah keluar punya izin dari keluarga korban untuk nih membongkar identitas para pelakunya, nyatanya malah bohong besar. Pusat Konseling Kekerasan Seksual Korea sempat buka suara karena korban katanya nggak pernah diajak diskusi sama sekali. Jadi, kasus hukum rimba ini ternyata malah bikin Choi ketakutan seakan-akan luka lamanya tuh dibuka lagi. Makanya, banyak tuduhan juga nih kalau si YouTuber ini cuma pengen nyari AdSense YouTube aja ya. Dimana salon kuku miliknya juga habis difitnah netizen, tapi taunya dia nggak punya hubungan apa-apa. Ya, alhasil dia ke kantor polisi untuk nuntut semua orang atas pencemaran nama baik. Ya, menurut aku, kasus Miryang sendiri sebenarnya tamparan keras bukan cuma untuk polisi Korea aja, tapi untuk seluruh manusia. Soalnya, kalau dari awal nih, Choi udah dapat dukungan yang benar dan bukan diperlakukan seenaknya sama polisi yang menangani kasusnya, mungkin hasilnya bakal beda jauh sih. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Menurut teman-teman, aksi narak tadi udah benar atau belum sih? Coba komen di bawah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.